البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahimahullah. Al-Haditsus Sadis wal Arba'un ba'da Salasimi'ah 346. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, juga dari apa? Wa anhu radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Qal laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasila alladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Rawahul Bukhari. Bukanlah si penyambung itu adalah orang yang sekedar membalas kebaikan dengan kebaikan yang setara. Tetapi yang namanya penyambung yang sebenar adalah orang yang apabila sanak kerabatnya itu memutuskan hubungan dengan dia, dia tetap menyambung hubungan dengan mereka. Diriwayatkan oleh Bukhari. Baik. Wa qata'at bi fathi al-qaf wa ta qata. Baik. Wa rahimuhu marfu sebagai apa? Sebagai fa'il. Baik. Jadi disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, yaitu apa? Hakikat orang yang dikatakan sebagai penyambung kekerabatan. Bila dia itu dinamakan sebagai penyambung yang asli, penyambung yang hakiki, yang sebenar, yaitu bukan semata-mata orang yang membalas hubungan dengan hubungan. Ini bukan wasil yang sebenarnya. Tetapi apa? Wasil yang sebenarnya, penyambung yang sebenar, pelaku silaturahim yang sebenarnya adalah apa? Orang yang ketika diputuskan hubungan ternyata tetap dia berusaha menyambungnya lagi. Menunjukkan apa? Jujurnya keinginan dia dan murninya niat dia. Bukan semata-mata apa? Ya kalau engkau berbuat gitu saya akan berbuat gitu, kalau enggak saya pun berhenti. Bukan seperti itu. Tapi ini adalah penyambung yang sebenar. Tayyib, apakah hadis ini polanya adalah yaitu betul-betul yang tidak begini berarti tidak dianggap silaturahim? Berarti kalau kerabat kita memberi hadiah pada kita, kemudian kita balas dengan hadiah serupa, kita tidak dianggap silaturahim, tetap itu dianggap silaturahim. Tapi bukan silaturahim yang apa? Yang tertinggi. Karena yang tertinggi, walaupun tadi juga silaturahim, tapi yang tertinggi adalah orang yang masih terus menjalin hubungan dan membuat hubungan walaupun dia itu diputus. Ini baru yang tertinggi. Jadi al di sini bukan apa? Bukan al yang menunjukkan istighraqiyah, tapi ini adalah yang menunjukkan apa? Al-kamaliyah, yaitu penyambung yang paling sempurna adalah ini. Sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah bahwasanya pola hadis ini seperti apa? Pola hadis yang lain. Apa itu? Laisas syadidu bisura'ah innamas syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat adalah orang yang kuat di dalam apa namanya itu yang wrestling itu? Guli atau apa namanya? Gusti gulat. Ya. Jadi bukanlah orang yang kuat adalah orang yang mampu menggulingkan lawannya di dalam gusti. Tetapi apa? Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan kemarahan, menahan dirinya ketika marah. Jadi polanya seperti itu. Jelas kalau dia mampu mengalahkan lawan, dia juga dikatakan orang kuat. Tapi kuat yang sebenar adalah apa? Kuat di dalam jiwanya. Demikian pula hadis ini seperti pola hadis yang lain, yaitu apa? Yang Rasulullah mengatakan atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bankrupt? Maka sahabat mengatakan al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bankrupt di antara kami adalah orang yang tidak punya harta benda. Rasulullah mengatakan al muflisu fi ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa shadaqatin dan seterusnya. Kemudian apa? Wa qad syatama hadza wa akhadha mal hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza dan seterusnya. Sehingga apa? Ujung-ujungnya adalah hatta idza faniyat hasanatuhu, apa itu? Ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaihi faturiha finnar. Kalau kebaikannya sudah habis karena untuk membayar kesalahan-kesalahan dia pada orang lain, maka apa? Kesalahan temannya itu, kesalahan lawan dia akan dipikulkan kepada dia sesuai kadarnya, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini yang dikatakan bankrupt. Bukan berarti yang tidak punya harta benda bukan bankrupt, dia bankrupt juga. Tapi bankrupt yang sebenar adalah ini. Juga seperti apa firman sabda Rasulullah, laisa raqubu man laisa lahu walad, man mata waladu. Bukanlah orang yang kesepian itu adalah orang yang ditinggal mati anaknya, tetapi ar-raqub adalah orang yang dia itu datang di hari kiamat dalam keadaan tidak punya amalan. Jelas yang tadi dia apa? Orang kesepian juga.
Tapi kesepian yang sebenar adalah yang betul-betul di hari kiamat dia nggak ditemani amal. Apalagi apa? Setelah datang hari kiamat, memang apa? Amalan itu menjadi teman dia. Menjadi apa? Bentuk wajah yang baik boleh jadi, atau menjadi apa? Burung yang menaungi dia. Dia tidak sendirian. Akan ada pemberi syafaat, ada penghibur, ada penolong, ada pembela. Dan hadis-hadis semacam ini banyak. Yaitu apa? Yang ditiadakan adalah al-kamal. Bukan apa itu? Aslul fi'ilnya. Bukan berarti kalau dia tidak begini berarti tidak dianggap silaturahim. Tetap silaturahim, tapi silaturahim yang sempurna adalah yang dia istiqamah di atas silah tadi, dalam keadaan dia sudah diputus oleh orang lain. Dan juga dijelaskan, tadi dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala juga di dalam kitab beliau apa? Thariqul Hijratain. Thariqul Hijratain lupa, tapi apa? Di dalam Madarijus Salikin. Dan pola seperti ini juga diceritakan oleh siapa? Oleh Imam Syinqiti dalam tafsir beliau ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala. Apa itu? Beliau mengatakan humul adu fahdharhum. Mereka itulah musuh. Alnya adalah apa? Yang menunjukkan apa? Al-kamal, musuh yang sangat sempurna. Siapa itu? Munafikun. Maka waspadai mereka. Bukan berarti selain munafikun itu bukan musuh. Jelas musuh itu banyak, tapi musuh yang paling layak untuk diwaspadai adalah musuh yang dia itu di tengah-tengah kita, tapi dalam keadaan dia selalu apa? Berusaha untuk menyakiti kita, menggunting di dalam lipatan, menusuk kawan seiring dan seterusnya, itu istilahnya. Jadi pola hadis ini seperti pola dalil-dalil di atas. Jadi apa? Hadis ini didatangkan bukan untuk melemahkan semangat kita, yaitu apa? Kalau kerabat kita memberi kita hadiah senilai 100, kemudian kita bayar susah payah dengan nilai 100 juga, berarti kita masih belum dianggap silaturahim. Bukan begitu. Itu silaturahim juga. Tapi apa? Rasulullah SAW menggalakkan dan menyemangati kita untuk menjalankan yang lebih baik lagi. Walaupun orang lain berbuat jelek kepada kita, tetap kita berusaha berbuat baik. Wa yadra'u bil hasanatil sayyi'ata ulaika lahum uqbaddar. Ulaika apa itu lafaz setelahnya? Yaitu mereka menolak kejelekan dengan apa? Dengan kebaikan. Nah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan apa? Pahala yang terbaik. Gimana kelanjutannya? Allah terlupakan. Tayyib, intinya adalah apa? Yaitu walaupun orang lain berbuat jelek, tetap kita berusaha untuk berbuat baik kepada dia. Sebagaimana ucapan para ulama, yaitu apa? Hendaknya engkau tetap taat kepada Allah terhadap orang yang berbuat maksiat kepada Allah di dalam hakmu. Yaitu walaupun dia mendolimi engkau, usahakan engkau tetap apa? Taat kepada Allah dengan apa? Berbuat baik kepada dia. Walaupun apa? Kalau kita membalas kejelekan dengan kejelekan, ini tidak dosa. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan kejelekan adalah kejelekan yang serupa. Tapi Allah memberikan apa? Mengingatkan kepada yang lebih baik lagi. Wa man afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan dan berbuat perbaikan, maka pahalanya itu ditanggung oleh Allah. Bukan apa? Hanya 10 kali lipat, tetapi terserah Allah Ta'ala. Makanya disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam biografi beliau itu, dalam syiar yang ke-11, beliau apa? Mengatakan, saya sangat berharap saya termasuk dari orang-orang yang akan dipanggil di hari kiamat, yaitu barang siapa pahalanya itu ditanggung oleh Allah, sila dia berdiri. Bukan yang pahalanya hanya 10 kali lipat atau lebih, tapi yang pahalanya tidak terhitung, terserah Allah. Siapa itu? Orang-orang yang mau memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Makanya beliau mengatakan, saya telah memaafkan Al-Mu'tasim dan saya telah memaafkan seluruh Al-Gojo yang memukuli saya. Tetapi saya tidak memaafkan Ibnu Abi Du'ad. Karena apa? Dialah yang membuat kebid'ahan dan merusak umat. Kalau yang lain-lain sekedar apa? Menjalankan tugas atau apa? Dia sekedar ditipu oleh si mubtadi'nya tadi. Tadi berarti jazakallahu khairan, sudah sesuai berarti ya. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbaddar, yaitu apa? Jannat. Mereka adalah orang-orang yang menolak kejelekan dengan kebaikan. Maka orang inilah akan mendapatkan apa? Negeri kesudahan yang terbaik, yaitu surga-surga. Jadi pahalanya bukan hanya 10 kali lipat saja, tapi apa? Pahalanya adalah surga, seluas langit dan bumi, atau boleh jadi lebih dan seterusnya. Tayyib. Maka di sini hadis ini menggalakkan kepada kita untuk menjadi orang yang lebih baik daripada orang itu. Kalau kita membalas kejelekan dengan kejelekan, kita masih sama dengan dia.
Tapi apa? Orang yang memiliki cita-cita yang kuat dan semangat tinggi, dia tidak merasa puas dengan semata-mata itu. Harus dia lebih baik daripada orang yang lain. Tayyib, makanya dan inilah makna yang disebutkan di dalam kisah kisah du as-salasil kalau nggak salah, atau dunistain, tentang kisah orang yang dia membawa si pembunuh. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, orang ini telah membunuh saudara saya. Maka kemudian dia ingin kisos. Kemudian Rasulullah tanya kepada orang ini, kenapa engkau membunuh dia? Wahai Rasulullah, dia mengatakan, wahai Rasulullah, kami waktu itu sama-sama mencari daun-daun. Memang para sahabat fuqara kebanyakannya. Ketika kami sedang sama-sama mencari daun, ternyata dia melontarkan kalimat yang membuat saya tidak sabar. Maka saya pukul kepala dia dengan kapak sehingga dia mati. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau mampu untuk membayar diat? Karena kalau dia mampu, Rasulullah akan memberikan syafaat. Maafkanlah, yang penting dia akan memberikan diat yang banyak untuk engkau. Dia mengatakan, wah Rasulullah, saya ini fakir, saya nggak punya apa-apa. Kemudian Rasulullah tanya, apakah engkau kerabat-kerabatmu akan membayarkan untukmu? Karena yang namanya diat itu adalah ditanggung oleh kabilah. Maka dia mengatakan, wah Rasulullah, saya terlalu hina untuk mereka mau menolong saya. Entah bagaimana itu kes antar keluarga sampai dia tidak akan ditolong oleh saudara-saudaranya atau apa. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada orang ini, yaitu dunakum, dunahu, iya, yaitu ambil dia. Ketika Rasulullah sudah memberikan syafaat, maafkan dia karena dia ada udzur tadi sampai dia emosi. Kalau engkau mau memaafkan, maka engkau akan mendapatkan pahala yang sangat banyak, dan dosa engkau akan dipikul oleh dia. Tapi si sahabat yang tadi dia bengang, dia memilih untuk kisos. Maka Rasulullah mengatakan, ambil dia. Ketika orang itu pergi, maka Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabat yang lain, kalau dia sampai membunuh orang itu, maka dia sama dengan orang itu. Maka berita itu sampai kepada sahabat tadi. Maka sahabat tadi datang membawa orang itu dalam keadaan masih di bawah rantainya. Maka katanya, wahai Rasulullah, tadi Anda mengizinkan saya untuk kisos. Setelah itu Anda mengatakan, kalau saya menjalankan kisos ini, maka saya akan sama dengan orang itu. Rasulullah SAW kemudian mengatakan kalau engkau mau memaafkan dia, maka seluruh dosamu akan dipikul oleh dia. Maka kemudian sahabat ini melepaskan talinya, mengatakan, engkau bebas. Ini banyak faedah di dalam kisah tersebut. Dijelaskan oleh Syekh Yahya, maksudnya adalah kalau dia menjalankan kisos, dia enggak dosa, tapi derajat dia sama dengan derajat orang tadi yang semata-mata karena kemarahan dia maka dia melampiaskannya. Tapi kalau dia mau memaafkan, maka derajat dia lebih tinggi daripada orang tadi, mampu menahan marah dan lebih memilih yang lebih besar, yaitu dosa dia diampuni dan dipikul oleh orang yang tadi. Dan itulah maksudnya di sini. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Fawaid, itu an-nafsuz zakiyah la tardo bidun, bahwasanya jiwa yang suci dia tidak akan rela dengan derajat yang rendah. Dia akan berusaha untuk mencari derajat yang lebih tinggi daripada orang lain. Walaupun kalau dia beramal seperti orang lain, dia enggak dosa. Wallahu a'lam.